Kepala Perpustakaan dan seluruh teman-teman dari jajaran Perpusnas. Saya tadi baru memperhatikan Bapak Ibu, ternyata seluruh petinggi Perpusnas itu perempuan loh. Dari mulai kepalanya, deputinya, tadi ketua panitianya semua perempuan, dan alhamdulillah kami juga baca perempuannya Ibu. Terima kasih banyak. Duta Baca Indonesia. Terus terang perasaan saya bercampur, Bu. Antara khawatir dan senang. Dengan beberapa alasan. Saya akan mulai alasan yang khawatir dulu. Tadi malam saya sempat mencari data-data tentang seberapa jauh sesungguhnya bangsa ini suka membaca. Dan data-datanya itu menyesalkan dada. Saya bacakan beberapa. Menurut data OECD, budaya membaca masyarakat Indonesia berada di peringkat terendah di antara 52 negara di Asia. Ada satu lagi data. UNESCO tahun 2015 pernah membuat penelitian tingkat kemampuan membaca anak-anak. Di Eropa itu, 1 tahun rata-rata anak-anak membaca buku 25 buku. Di Jepang, Singapura, kemampuan mereka membaca buku dalam setahun 17 sampai 15 buku. Anak-anak Indonesia rata-rata 0 buku. Dari 1.000 orang, hanya 1 orang anak Indonesia yang punya minat membaca. Dari 1.000 hanya 1. Ada lagi data, kita mulai dari yang khawatir-khawatir dulu, biar akhirnya enak. Ada lagi data soal siswa SMA. Semua negara mewajibkan siswa SMA mereka membaca sejumlah buku-buku sastra, kecuali di Indonesia. Siswa SMA Indonesia tidak wajib membaca buku sastra dengan ada pengecualian sejumlah kecil sekolah elit yang swasta. Itu artinya berkewajiban tanpa membaca. Kata Taufik Ismail, ini tragedi. Tragedi yang sudah berlangsung selama 63 tahun. Tragedi 0 membaca. Jadi kita sebagai bangsa, Bapak Ibu, bukan hanya memunggungi laut dan maritim begitu lama, tapi memunggungi buku dan membaca begitu lama. Dan itu berarti kita memunggungi hampir semua hasanah kehidupan ini. Sebuah bangsa besar tanpa tradisi literasi hanya akan menjadi bangsa kelas teri. Perundung, pemaki, mudah diprovokasi, tanpa keluasan hati dan imajinasi. Itu yang membuat saya tadi malam agak susah tidur, Ibu. Karena itu tugas dan beban yang sedemikian berat untuk Duta Baca Indonesia. Buku adalah sebaik-baiknya sahabat. Saya percaya ungkapan ini dengan sepenuh hati saya. Ada ungkapan tentang bagaimana buku itu begitu bisa menjadi sahabat yang baik. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Buku menemani kita saat sadar dan tidur. Kemanapun kita pergi, ia bersedia mengikuti. Ia menasihati kita, ia dapat menjadikan kita tertawa, tak jarang kita menangis karena buku. Jika kita memintanya diam, ia akan patuh. Jika kita mencercanya, ia diam. Jika kita memujinya, ia tidak sedikit pun akan terpengaruh. Tidak ada teman yang lebih pandai, tidak ada teman yang lebih setia dari buku. Buku adalah sebaik-baiknya sahabat. Saya beruntung Bapak Ibu karena saya dituntun untuk mencintai buku sejak kecil lewat keluarga. Dikenalkan pertama kali buku karena dibacakan buku waktu kecil, waktu belum bisa membaca. Di rumah itu penuh dengan buku, keluar rumah pun mencari buku. Saya melihat ayah saya begitu rajin membaca buku dan sampai di rumah karena saya begitu senang ya beli buku dan baca buku. Saya punya perpustakaan kecil, Rp25 satu buku. Untuk yang mau meminjam buku-buku saya dan kakak dan adik-adik saya. Jadi saya percaya pengalaman mencintai buku itu bisa ditumbuhkan dari kecil dan dari anak-anak karena itu terjadi pada saya. Bapak Ibu, ada satu rahasia sesungguhnya. Cuma perlu satu buku untuk bikin kita jatuh cinta pada membaca. Cuma perlu satu buku untuk buat kita jatuh cinta pada kebiasaan membaca dan membangun cinta membaca. Tidak perlu banyak-banyak.
Dan menurut saya ini tugas yang paling menantang Ibu, menjadi duta baca Indonesia. Karena itu artinya punya kesempatan menjadi mak comblang cinta pertama begitu banyak orang. Dan rasanya tidak ada tugas yang lebih menyenangkan jadi mak comblang cinta pertama begitu banyak orang. Terima kasih banyak kesempatannya, kepercayaannya. Insya Allah dengan bantuan semua pihak kita bisa menjadikan buku sahabat untuk seluruh anak Indonesia. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Duta Bahasa Indonesia 2016, Ibu Najwa Shihab. Buku adalah sebaik-baiknya sahabat lagi-lagi. Benar. Itulah pentingnya membaca ya, benar sekali. Sungguh ironis sekali ya kalau kita mendengar data-data yang dibacakan dari baca juga. Kamu tahu kenapa Bapak Joko Widodo bisa jadi presiden? Karena baca. Karena pemilu. Itu salah. Iya, gimana sih? Kamu tahu kenapa Saiful Jamil masuk penjara? Kenapa? Ini nggak mungkin, ini bukan karena baca. Justru itu karena baca. Baca apa? Dia baca situasi, ada orang disedot. Itu. Disedot pulsanya maksudnya. Siap Bu, Bapak ini kemana-mana pikirannya. Itu dia pulsanya tadi. Dia baca situasi. Aduh, itu bodoh sih. Oke, ada mereka sudah diturunin ya. Sudah diturunkan baru saja layar putih. Benar sekali. Ini tandanya apa? Ini tandanya saya akan dimakamkan. Enggak. Selanjutnya ada acara yang luar biasa, itu kayak klip video. Apa kata mereka tentang pengembangan dan pengembangan perpustakaan digital di Indonesia? Saya ulangi, apa kata mereka tentang pengembangan perpustakaan digital di Indonesia? Ini dia klip videonya. Kalau kata dasar cekidot. Perpustakaan digital di Indonesia benar-benar menjadi platform yang terbuka ya, untuk kita menyalurkan sumber daya yang kita punya dari perpustakaan, dari lembaga pemerintah, swasta dan lain-lain. Dan kami berharap ke depannya benar-benar bisa menyalurkan sumber daya kekayaan di Indonesia dalam bentuk digital dan bisa bermanfaat. Akan lebih baik jika dikelola dengan menggunakan teknologi informasi baik bagi wisatawan, akan memudahkan mengerjakan semua pekerjaan di bidang perpustakaannya, maupun bagi pembisaka akan memudahkan mencari dan mendapatkan informasi. Kemudian dibangunnya jaring perpustakaan digital nasional, terwujudnya koleksi perpustakaan digital nasional, adanya peningkatan akses layanan perpustakaan digital melalui dengan adanya pengembangan perpustakaan digital, para pusaka dan para pengawal perpustakaan